Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Untuk materi pertama, yaitu realita implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dan hubungan wawasan Nusantara dengan kepentingan politik negara, akan disampaikan oleh Saudari Hilwa Ramadhani. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang realita implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dan hubungan wawasan Nusantara dengan kepentingan politik negara. Jadi hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pengimplementasian wawasan Nusantara. Nah, dalam bidang politik ini masyarakat yang tinggal di suatu daerah terpencil tidak ketinggalan untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik. Nah, terus dan juga mencegah dan mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan serta menjaga keamanan dari serangan pihak luar. Nah, Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. TAP MPR nomor 4 garing MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. TAP MPR nomor 4 1978 garing 22 garing Maret garing 1978. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1908 garing 12 slide selanjutnya. Oke, terima kasih Mas pembahasan materi dari Saudari Hilwa. Untuk masalah yang timbul dalam implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Di sini sebenarnya materi ini akan disampaikan oleh Saudari Berlian, tapi kayaknya jaringannya kurang bagus, jadi saya akan mengambil alih. Yang pertama, wawasan Nusantara itu adalah satu kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah kita, yaitu wilayah Indonesia. Dalam GBHN sendiri disebutkan bahwa wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan nasional. Di Indonesia sendiri ada 6 masalah politik yang sering dihadapi, yaitu praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dinasti politik, isu SARA, ketidakpercayaan masyarakat, dan angka golput yang tinggi. Nah, dari masalah politik di atas bisa disimpulkan bahwa implementasi dari wawasan Nusantara sendiri kurang di mata masyarakat. Ini disebabkan karena masyarakat masih memihak pada kelompoknya sendiri atau partai politiknya sendiri dan juga tidak menanamkan kecintaan terhadap berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, dari implementasi Nusantara sendiri apabila tercapai akan menciptakan kehidupan politik di Indonesia menjadi sehat, dinamis, dan mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu solusi dari masalah politik itu sendiri atau solusi dari masalah wawasan Nusantara dalam bidang politik akan disampaikan oleh Saudari Kurnia. Kepadanya disilahkan.
Tabe termute, saudari. Baik, solusi dari masalah politik ya ada yang dikatakan praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Untuk memberantas KKN perlu diupayakan banyak hal dan perlu pula kerjasama dari setiap stakeholder dengan perannya masing-masing. Di bawah ini adalah stakeholder dengan peranannya masing-masing. Yang pertama, pemerintah dan perangkat kenegaraan membuat dan menegakkan peraturan perundangan yang melarang korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat maupun mendukung lembaga-lembaga pemberantasan KKN. Selanjutnya, guru, dosen, keluarga, dan lainnya mengajarkan pada generasi muda tentang seberapa negatif KKN, memberi pendidikan yang mengarah pada kesadaran diri agar sebisa mungkin selalu jujur dan adil di setiap tindakan. Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil. Yang terakhir, siswa dan mahasiswa mempelajari KKN dan seluk-beluknya untuk mengetahui seberapa negatif KKN itu. Sebisa mungkin menjauhi praktik KKN sekalipun dalam porsi kecil, membiasakan diri jujur dalam setiap tindakan, mempersiapkan masa depan Indonesia bersih dari KKN, dimulai dari penerapan gerakan anti KKN pada diri sendiri. Sama generasi muda. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami mengenai implementasi wawasan negara sebagai satu kesatuan dalam bidang politik di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.